Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Dan untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-14 ya. Dan di sini kita akan bahas tentang evaluasi ya. Evaluasi merupakan salah satu tahap terakhir ya dalam segala proses kegiatan ya, termasuk di kaitannya dengan interaksi manusia dan komputer ya. Dan tentunya juga nanti di sini kaitannya dengan sistem informasi atau sistem program yang kita buat ya atau yang kita operasikan di sini. Oke. Apa yang sudah kita ketahui ya, kalau kita berbicara tentang evaluasi, berarti kita menilai ya, menilai. Nah, menilai kalau kita kaitkan dengan perkuliahan, berarti dosen itu menilai ya sejauh mana sih mahasiswa itu memahami materinya ya. Oke, kurang lebih seperti itu kalau kita kaitkan dengan pembelajaran. Nah, kalau dengan interaksi manusia dan komputer, nanti itu seperti apa modelnya. Oke, saya langsung aja ke materinya. Kita berbicara tentang evaluasi dan di sini kita masuk ke pendahuluan dulu kaitannya dengan yang melatar belakangi adanya atau harusnya evaluasi dalam interaksi manusia dan komputer ya. Oke, yang pertama adanya perdebatan tentang penilaian sebuah tampilan ya, karena eh, ini dengan interaksi ya antara manusia dan komputer, yang paling condong itu berarti lebih banyak ke tampilannya ya, walaupun secara media itu tidak hanya tampilan aja ya, tapi suara atau sound juga termasuk ya di bagian ini ya. Nah, ini banyak perdebatan tentang penilaian ya sebuah tampilan. Di tampilan untuk kaitannya dengan desain ya, atau nanti di sini desain program. Itu tampilannya bagus atau tidak ya. Terus memenuhi sesuai dengan target sasaran atau tidak ya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada yang mengatakan tampilan itu bagus, sedang, jelek, atau mungkin yang netral ya, yang tidak bisa berpendapat ya, karena mungkin pengetahuan kaitannya dengan sebuah tampilan ya, yaitu di tampilan program atau di sistem ya. Oke, terus yang ketiga adanya asumsi bahwa selama suatu software dapat digunakan, maka itu sudah cukup bagus ya. Ini asumsinya. Padahal sebenarnya tidak juga ya. Nanti tergantung dari performanya juga, terus dari apa handalannya dan lain-lain ya di sini. Terus kegiatan evaluasi suatu software atau tampilan merupakan kegiatan yang dihindari ya, karena akan menambah waktu pengembangan dan biaya ya. Ya, kalau kita terjun di dalam sebuah lembaga ya yang menggunakan sistem aplikasi atau sistem program, itu kalau kita adakan evaluasi terhadap programnya itu yang digunakan oleh user, akan memungkinkan untuk menambah pembiayaan ya terhadap evaluasinya gitu. Nah, itu. Tapi di sini sebenarnya evaluasi itu merupakan yang sangat penting ya. Ya, karena desainer dapat mengetahui apakah karyanya berguna dan diinginkan oleh user ya. Atau mungkin bisa mengukur dari performance aplikasinya gitu.
Oke, itu yang melatar belakangi. Terus ada lagi, evaluasi adalah sebuah proses yang sistematis ya, mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk ya atau sebuah software untuk sebuah tugas tertentu dalam lingkungan tertentu ya gitu. Jadi memang diperlukan sekali karena dengan adanya evaluasi atau masukan itu juga kita dapat mengumpulkan data atau informasi, dan nanti kedepannya juga kalau kita membuat software ya membuat produk juga akan mengikuti hasil dari penilaian atau evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Terus seorang user berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari ya, dan penggunanya sedapat mungkin efektif, efisien, aman, memuaskan. Selain itu dapat memungkinkan, menyenangkan, atraktif, menantang dan lain-lain ya gitu. Jadi istilahnya apa ya? Kalau software itu benar-benar handal ya sesuai dengan apa yang diminta oleh user. Ya. Terus, oke, sekarang mengapa evaluasi dibutuhkan ya? Dan di sini desainer atau yang membuat tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya gitu ya, dan mengikuti desain guidelines ya, menjadi bahwa karyanya pasti bagus ya. Oke, itu ya. Jadi desainer itu tidak seperti pengguna ya, karena desainer itu kan sebagai pembuat, dan kalau pembuat dengan penikmat kadang akan berbeda gitu. Terus yang kedua, evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya ya. Jadi ini untuk mengetahui hal seperti itu ya. Jadi kaitannya dengan penggunaan produknya. Terus evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk ya. Dan di sini bisa dilakukan dengan seperti penyebaran kuesioner atau wawancara atau interview ya. Nah, ini untuk mengetahui ya tingkat kepuasannya seberapa besar ya ketika kita sudah membuat program itu. Nah, kapan evaluasi dilakukan ya? Itu yang pertama di sini evaluasi yang dapat dilakukan pada yang pertama yaitu selama proses pembuatan produk tersebut ya. Jadi selama proses pembuatannya ya atau pembuatan aplikasinya supaya selalu sama dengan diminta atau dibutuhkan oleh user. Dan biasanya ini disebut formative evaluation. Jadi kadang di sini user atau pengguna itu dilibatkan dalam pembuatan produknya ya atau pembuatan softwarenya itu. Terus saat produk ya tersebut ya, ini yang kedua ya, saat produk tersebut telah jadi ya, telah jadi. Kalau sudah jadi ya baru diadakan evaluasi, yaitu melalui prototipe ya. Atau yang ketiga ya, yaitu saat produk tersebut telah dipasarkan ya. Jadi sudah dijual ya. Jadi nanti jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa dibuat versi yang terbaru atau upgrade ya. Misalnya program-program yang seperti Microsoft Windows ya. Jadi saat ini kan berubah versi-versi itu karena dia melakukan evaluasinya setelah dipasarkan ya. Jadi mengetahui ini versi ini kurang untuk daya belinya, yang ini bagus. Nah, ini jadi bahan evaluasi. Terus evaluasi produk juga dapat dilakukan melalui riset pasar ya, baik melalui perorangan atau sekelompok user ya. Nah, itu. Kalau kaitannya dengan riset pasar ya, kita nanti di sini bisa mendapatkan informasi, bisa melalui observasi, melalui interview dan lain-lain. Oke. Sekarang kita masuk ke paradigma evaluasi ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan quick and dirty evaluation.
terus ada yang usability testing, terus ada yang field study, terus ada yang predictive evaluation, ya. Jadi ada 4 ini yang sering digunakan untuk kaitannya pengembangan produk, terutama kaitannya dengan IT atau software. Yang pertama yaitu quick and dirty evaluation, ya. Nah, di sini adalah umpan balik berupa keinginan dan yang disukai oleh user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuat, ya. Jadi nanti ini user ini memberikan umpan balik, ya, apa yang sudah dia rasakan ketika menikmati produknya tersebut, ya. Tuh. Dan evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya pada masukan yang cepat sesingkat mungkin daripada temuan yang didokumentasikan secara hati-hati, ya. Jadi ini memang lebih ke usernya, ya. Jadi usernya itu langsung melakukan umpan balik terhadap apa yang dinikmati dalam produknya itu terhadap langsung ke desainernya. Terus yang kedua usability testing, ya. Kalau ini lebih akan ke usernya, ya. Nah, di sini evaluasi ini cukup dominan dilakukan pada tahun 80-an, ya. Terus ini melibatkan pengukuran kinerja user, ya. Kinerja user. Kalau tadi itu dari pengalaman ini, ya, pengalaman dari usernya setelah mengoperasikan produknya. Tapi kalau ini pengukuran kinerja usernya, ya. Dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati, dari proses inilah maka dibuat desain sistemnya, ya. Terus kinerja user umumnya diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Jadi ini user atau pengguna itu emang benar-benar diberikan ini, ya, berikan evaluasi atau testing, ya. Terus untuk melakukan usability testing ini yang pertama dengan cara melihat secara langsung, ya, secara langsung user terhadap produknya, terus bisa juga dalam rekaman dalam video, ya. Terus evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasan menggunakan sistem, ya, atau produk. Terus penelitian biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium, ya. Nanti di mana user diberikan suatu treatment tertentu, ya. Misalnya cahaya, suara, warna dan lain-lain, ya. Atau bisa juga tanpa treatment, ya. Nah, ini kaitannya dengan usability testing. Jadi lebih ke pengukuran kinerja user, ya. Terus yang berikutnya yang ketiga field study. Nah, ini berbeda dengan yang tadi usability testing, dan evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user itu bekerja, ya. Dan hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak kepadanya. Jadi ini lebih ke lapangan, ya. Untuk cara ininya, ya, cara mentestingnya. Terus evaluasinya dilakukan seperti ini, ya, membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru, terus menentukan kebutuhan untuk melakukan desain. Jadi ini menentukan karena terjun di lapangan, jadi ya mengetahui kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan oleh user itu, sehingga nanti dilakukan desain. Terus memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi dan nanti teknologinya itu dievaluasi. Terus teknik yang dapat digunakan yaitu interview, wawancara, ya, observasi, pengamatan, terus participatory, yaitu user dilibatkan dalam pembuatan desain, ya. Jadi keikutsertaan user, ya, dalam pembuatan program, ya. Dan terakhir etnografi, yaitu penilaian berdasarkan budaya, ya.
Terus dari data yang didapat tersebut, maka desainer dapat melakukan evaluasi baik secara kuantitatif ya atau secara kualitatif ya terhadap program ya. Oke. Terus yang terakhir adalah predictive evaluation ya. Nah, tadi di sini berdasarkan pada pengalaman seorang ahli atau pakar ya. Kalau kita berbicara dengan ahli pakar berarti uh, akan bertolak belakang dengan paradigma yang sebelumnya ya, yang melibatkan user tapi kalau di sini lebih melibatkan kepada ahli atau pakar ya dalam menghadapi user. Dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk ya. Karena dengan pakar itu kan dia sudah memiliki pengetahuan ya, pengalaman ya tentang kaitannya produk ya. Terus keuntungan evaluasi ini ya user yang diinginkan tidak perlu untuk dihadirkan ya. Karena cukup dengan ahli atau pakarnya sudah cukup karena dia sudah mendalami ilmunya ya, mendalami pengalamannya. Terus proses pembuatannya relatif cepat, murah dan cukup disukai oleh perusahaan ya. Karena di sini tidak ada proses melibatkan user ya. Nah, terus tahun-tahun terakhir ini evaluasi cukup populer dan sering banyak digunakan oleh perusahaan. Nah, terutama contohnya seperti produk-produk software di Microsoft itu juga lebih banyak cenderung ke model seperti ini. Oke, saya kira cukup dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang teknik-teknik evaluasi dan secara prakteknya nanti seperti apa untuk menilai sebuah interaksi manusia dengan komputer kaitannya yaitu dengan pengembangan atau produk software. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.